Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih seperti biasa kita melakukan rutinitas analisa untuk beberapa pair utama. Ada XAU, Euro, Pound Sterling, Bitcoin, minyak, kemudian indeks saham di sana. Dari beberapa yang kita analisakan, tentu yang paling kita prioritaskan adalah XAU USD ya. Yang paling kita selalu fokuskan adalah di XAU USD. Kita akan mulai dengan membuka chartnya dulu di time frame weekly-nya. Baik, sebelum kita lanjut di analisa, jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel edukasi berkaitan dengan trading, bagi teman-teman yang baru menekuni dunia trading, jangan lupa bantu channel ini untuk selalu berkembang dengan like, subscribe, dan share videonya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang baru di dunia trading bisa teredukasi dengan baik. Tentu nanti ke depan mencegah banyaknya kerugian akibat tidak memahami dari teknikal maupun fundamentalnya. Secara tidak langsung tentu tidak bisa serta-merta kita melihat dari materi, tentu ada banyak aspek yang diperhatikan, setidaknya ada gambaran dulu. Kita mulai dulu dengan di time frame weekly ya. Kembali lagi kita ke time frame weekly. Kenapa harus ribet dengan time frame sana sini? Ya minimal karena ini baru buka candle di time frame weekly, kita bisa melihat historinya. Kita melihat dari sisi historinya, dua candle terakhir ada kekuatan merah yang luar biasa sekalipun masih berada di ujung tren atas. Kemudian ada candle yang juga ragu di satu pekan kemarin, mengindikasikan yang pertama bisa menjadi petunjuk akhir dari sebuah tren naik atau titik jenuh naik. Yang kedua, karena ini ragu untuk bergerak turun lagi, maka peluangnya bisa kembali akan mendekati titik tertingginya ya. Untuk bergerak lebih jauh tentu masih cukup berat, tetapi ada peluang yang sangat terbuka lebar di sana. Melihat dari kondisi ekonomi global yang saat ini masih memungkinkan emas berada di atas 2.500. Nah, kita menggunakan peluang-peluang pendeknya, tidak sampai berhari-hari, berminggu-minggu, namun ini hanya sebagai gambaran utama bahwa di time frame weekly masih berada di tren kuat naik, tetapi sudah mulai ada penolakan di sana. Sehingga fokus kita hari ini nanti kita menunggu kekuatan bullish itu selesai, kemudian ketika sudah mulai merah kita fokus ke sell. Ya, akan ada koreksi. Jadi kalau kita turunkan di time frame yang lebih kecil, nanti kita akan bisa melihat lagi ya di time frame daily ya. Di time frame daily kalau kita amati satu pekan kemarin ditutup dengan hijau, dan hijau ini pengaruhnya cukup signifikan dibanding merah di hari sebelumnya. Sehingga memang kalau di time frame daily ini masih berpeluang akan bergerak naik ya. Mungkin sampai nanti di kisaran 2429 atau berada di resisten. Setelah itu akan berpotensi kembali turun. Jadi kalau kita mau manfaatkan, maka sesuaikan. Kira-kira saya ini tradingnya mau yang seperti apa? Saya mau trading jangka pendek dengan hitungan menit atau bahkan jam selesai, atau hitungan jam sampai 1 hari selesai. Nah, kembali ke masing-masing, karena tiap pilihan itu ada nanti target yang berbeda-beda.
Sehingga silakan disesuaikan bagi mereka yang menggunakan scalping, ya tentunya bisa saja di peluang-peluang pendek mengambil target yang kecil juga. Bagi yang trading harian, tentu kita juga bisa manfaatkan potensi yang ada dengan hanya melihat candlestick yang terbentuk di time frame H1 ini, kemudian kita tarik area-area pentingnya, disitulah nanti kita bisa menempatkan posisi-posisi yang baru. Kita tandai di atas dulu, ini ada pergerakan naik yang sudah terbentur, kemudian akan mulai bergerak turun, sehingga kalau di time frame H1 kira-kira fasenya akan seperti ini. Sampai di sana, kemudian kita akan uji lagi mampukah nanti dia bergerak terlalu kuat jauh di bawah sana. Nah, kita kembali ke koreksi dulu. Jika nanti di wilayah ini tidak bisa ditembus dengan baik, maka akan kembali bergerak naik dan bisa lebih tinggi. Kemudian fasenya akan terkoreksi mendekati support lagi, dan jika tidak bisa break akan kembali naik. Ini ketika dua sisi yang saya tandai warna kuning ini tidak bisa ditembus dengan baik. Nah, sebaliknya jika nanti dilewati dengan kuat, tentu akan mendekati area support atau resistennya. Kalau dia bergerak turun akan mendekati support yang lebih jauh. Ketika dia bergerak naik, sama akan mendekati resisten yang lebih jauh. Kita berhitung dengan menggunakan daily range dulu ya. Kita menghitung dengan menggunakan daily range. Hari pertama di pekan ini kita perkirakan tidak terlalu jauh. Kita menggunakan daily range yang agak pendek ya, tidak sama dengan di 2 hari terakhir. Kira-kira kita menggunakan seperti ini ya. Jadi kalau nanti bergerak turun, kemungkinan akan sampai di kisaran 2367 ya, 2367. Termasuk ketika dia bergerak naik, kita perkirakan akan mendekati, bahkan bisa mendekati 2429 ya. Tentu pertama nanti kita uji di area terdekat yakni di 2417. Nah, dari space yang ada di sana baik di atas maupun di bawah, tentu target yang kita butuhkan berapa dalam satu transaksi. Ketika itu masih memenuhi syarat, masih cukup untuk kita taking profit, maka kita bisa menempatkan posisi kita ya. Nah, dalam hal ini karena akan mulai bergerak turun, kita akan manfaatkan posisi sell-nya di kisaran 2391 ya. Kita mengambil setidaknya sudah lebih dari setengah dari hijaunya ya. Kita menempatkan sell-nya di 2391.28 dengan target yang terdekat nanti sesuai dengan perhitungan ya. Per transaksi ambil yang masih realistis saja. Kira-kira di berapa ini ya, di titik supportnya ini di 75 sekian, masukkan di dalam sedikit ya. Kita ambil di 2384, target kita cukup di 2384.76. Nah, pertanyaannya selalu yang datang di mana SL-nya? Kenapa tidak menempatkan SL sekalian? Sekali lagi ini bukan sinyal yang harus diikuti, yang bukan seperti hanya di media-media lain di mana TP, SL-nya dan seterusnya, karena kita bukan memberikan sinyal, kita memberikan edukasi ya, petunjuk kira-kira kalau di situ itu apa dasarnya.
kemudian targetnya seperti apa. Resiko silakan ditentukan sesuai dengan tingkat kecemasan kita, sesuai dengan perhitungan kita. Kalau kita cocok dengan risk dan reward ratio 1:2, silahkan dipakai. Kalau kita cocok dengan 1:1, silahkan. Bahkan kita mungkin cocoknya 1:1,5, ya sudah, silahkan. Saya tidak mau dengan menggunakan risk dan reward ratio seperti itu misalnya, saya menggunakan area yang terdekat di situ. Boleh, silahkan. Jadi resiko kembali lagi ke masing-masing, biar kita juga banyak belajar, karena kalau nanti dengan resiko yang ada itu belum tentu cocok semuanya. Tidak ada yang pasti resiko itu harus 1:2, 1:3, tidak ada yang bisa begitu ya. Kita bisa melihat kondisi real time-nya di sana dengan melihat area pentingnya, termasuk nanti ketika sudah terbentuk candle-candle barunya. Oke, saya lanjut. Nanti silahkan ditentukan sendiri. Yang terpenting tahu bagaimana cara menentukan. Apakah menggunakan prosentase, apakah menggunakan pips, silahkan. Bagi yang belum mengetahui, bagi yang masih belum bisa menentukan resiko, silahkan tonton video berkaitan dengan risk management. Ya, atau mungkin kita bisa buka referensi-referensi yang lain, bagaimana sih cara menentukan resiko itu. Ya, banyak sekali caranya dan tidak ada yang baku. Berikutnya kita menentukan target yang selanjutnya, yang kedua, mendekati area koreksinya ya. Mendekati area koreksi, saya turunkan agak di dalam karena ini potensinya juga lebih besar. Saya gunakan di 2376 ya. Target yang kedua berada di 2376. 2376.87. Area jenuh nanti kita perkirakan akan di sini ya, berada di kisaran 2367, meskipun jika nanti di break bisa sampai di 2355 ya. Ya, sementara kita menggunakan area yang terdekat. Ya, bukan berarti kalau di sini pasti akan memantul. Setidaknya hari ini kita perkirakan di area ini untuk nanti area titik jenuhnya. Nanti seiring waktu candle baru terbentuk pasti akan kelihatan. Nah, apakah nanti sampai atau tidak. Yang kedua, di posisi atas kita menempatkan posisi buy di 2405 ya. Buy-nya di 2405.83. Dengan target yang terdekat nanti di kisaran 2413, kemudian yang kedua di agak tinggi ya. Ini target yang pertama di 2413.11, kemudian target yang kedua berada di 2420. 2420.84. Area jenuh nanti kita perkirakan di kisaran ini ya, 2429. Ini berada di area jenuhnya. Jenuh beli di 2429. Silakan nanti disesuaikan ya. Oke, ya biar lebih cepat, mungkin masih pagi, posisi masih lebih potensial. Silakan nanti ditentukan sesuai dengan style kita. Untuk posisi sell mungkin sudah terlalu dekat, silakan disesuaikan saja karena tadi sudah kita jauhkan, ini sudah mulai merapat kembali, kita boleh sesuaikan. Silakan nanti disesuaikan yang terkininya. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profit kita. Jangan lupa untuk jaga risk management dengan baik, tahan keinginan yang meledak, meluap-luap, pastikan semuanya sudah ada step-stepnya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.